Selamat malam Pak Amru. Sini saya akan menjelaskan mengenai test case yang dimana saya mengambil test case enroll, yang mana ada student berhasil enroll ke dalam kelas dengan kode yang valid, kelas visible dan gelombang terdaftar. Untuk test case kedua, enrollment ditolak karena enrollment code tidak ditemukan. Terus ada test case yang ketiga, enrollment ditolak karena kelas berstatus false atau private atau tidak aktif. Lalu ada yang keempat yaitu duplicate enrollment. Lalu ada yang case kosong. Kita langsung masuk saja ke dalam kodenya. Nah, untuk ini kodenya sendiri saya sudah membuat untuk automatic black box dan juga white box casing ini. Untuk kelasnya sendiri ini kurang lebih bisa dilihat untuk black box testing itu dia input output atau dapat dilihat dari bagaimana kode itu menampilkan hasil dari apa yang sudah dibuat. Lalu setelah itu ada juga whiteboard testing yang mana dia menguji mengenai logic dari kode yang ada, yang mana sebagaimana kode itu tersusun, apakah dia baik tersusunnya atau tidak. Nah, untuk enrollment sendiri dari whitebox bisa dilihat kodenya sebagai berikut ini. Enrollment branch enroll ada function 1, function 2, function 3, function 4, dan function 5 yang sudah saya sebutkan tadi di awal video. Di blackbox juga sama saja, saya menggunakan testing 1 dari testing 1 sampai dengan 5. Ini perubahan yang saya buat dan juga yang sudah saya ganti karena dia ada sedikit keeroran. Saya change dulu. Lalu kita akan masuk ke testing automatic. Kita mulai dari whiteboard testing dulu. Dari whiteboard testing ini dapat dilihat bahwa TC enroll 1 yang tadi dapat dilihat dari sini, dia dapat masuk login, itu sudah valid. Terus yang kedua, class not found juga sudah valid. Yang ketiga, class not visible juga sudah valid. Logikanya berarti berjalan. Terus yang keempat, already enroll, dan yang kelima, empty code validation rules. Terus kita masuk ke dalam blackbox testing. Testing. Saya lihat dulu ya sih. Testing. Untuk yang black box kita tunggu sebentar karena dia berhubungan dengan database. Ini juga hasilnya juga sudah valid karena ini dia mengecek input output juga. Nah, untuk bagaimana tampilan tersebut dapat dilihat, kita langsung masuk saja ke ini projectnya. Saya akan keluar dari mentor, saya akan login menggunakan student 1 misalnya, atau mungkin saya masuk ke student 2 login. Kita kelasku, dapat dilihat bahwa saya akan enroll untuk mengetes logika dari test case 1 enroll dengan kode yang valid. Kita daftar. Saya tadi sudah mempaste kodenya ke dalam notepad. Ini kodenya harus di public, kita copy, lalu kita masuk sini, kita paste, kita masukkan. Nah, untuk tes pertama itu sudah berhasil dari segi user. Kita juga dapat melihat kontennya itu apa, karena ini kelas hanya untuk testing, jadi tidak ada isinya. Next kita akan mencoba dari segi user lain, dimana untuk tes kedua yaitu karena tidak ditemukan di sistem. Misal kita mau daftar lagi, kita masukkan random begini, dia tidak ditemukan, kelas tidak ditemukan. Yang kedua sudah berhasil. Kita akan mengecek yang ketiga yaitu kelas private. Saya akan mencoba buat kelas lagi sebagai mentor, login, mentor, login lagi, kita ke kelasku, kita tambah kelas, nama kelasnya testing private parameter, deskripsi private test parameter.
student. Kita copy kodenya, kalau penulisnya isi saja. Ini private, sudah bisa dilihat ini private parameter, ini juga kodenya, ini juga private. Kita simpan dulu di sini. Kita balik lagi, karena sudah disimpan, kita akan keluar dan terjadi sebuah kesalahan. Sebentar. Pilih file tentu saja. Oke, kita copy code yang baru. Masukin, terus akan ini private, kita simpan. Nah, setelah berhasil dibuat, kita keluar, dan ketika kita masuk, seharusnya dia gagal karena dia sesuai test case yang tadi sudah dicantumkan, harusnya dia ditolak oleh sistem. Anak kelas itu tidak bisa diakses oleh publik dan dia tidak dapat dilihat secara visible. Kita daftar. Ya, kalau sudah tersedia untuk pendaftaran seperti tekstilnya tadi ini, yang ketiga ini false private, tidak aktif. Nah, karena sudah tidak aktif itu, maka dia melakukan penolakan. Terus kita akan melakukan duplication enrollment, yang dimana kita akan mengambil free yang sama, dan ini sudah di dalam akun yang sama juga, kelasku. Ya, ketika saya daftar ke kelas Galaxy and Astronomy, dan kita masukkan kode yang sama. Anda sudah terdaftar di kelas ini. Ini menunjukkan bahwa kelas sudah berfungsi dengan baik, dan juga database, koneksi database sudah mengecek dengan baik dan benar. Untuk yang terakhir itu berada di enrollment tidak valid karena kodenya kosong. Kita coba saja langsung daftar dengan kode kosong, sudah ya, dan sudah berhasil. Jadi untuk testing dari saya demikian, yang dimana saya menggunakan project Gabar Education LMS Learning untuk anak putus sekolah. Mohon maaf jika banyak salah kata. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam.